Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Sirajuna channel yang kami hormati, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Abdul Hakim dalam kajian kitab Al-Adhkarun Nawawi, masih dalam bahasan terkait zikir-zikir, belum pada zikir yang bagaimana dan seperti apa. Ini masih mukadimah. Mari kita buka dengan bacaan umum kitab. Semoga menjadi wasilah menggapai ridho dan kemanfaatan kajian ini dunia akhirat. Ya ridhaka ya Allah wa li syafaat rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa libatihi wa li syafaat al-Qur'an barakati hadzal kitab barakati muallifihi rahimahullahu ta'ala iftah alaina futuhal arifin wahdina ila siratikal mustaqim wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa bi nuril mika ya Allah wa nafa'na Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. I'lam anna fadilata dzikri khairu munkhasiratin fi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa nahwiha, bal kullu amilillah bi ta'atin fa huwa dzakirun lillahi ta'ala, kadza qalahu Sa'id ibnu Jubair radhiyallahu anhu wa akharuhu minal ulama. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa keutamaan zikir, fadilah zikir ini tidak terbatas hanya pada tasbih, tidak terbatas pada tahlil, tidak terbatas pada tahmid, takbir, hauqalah dan sebagainya. Akan tetapi zikir di sini adalah siapapun yang mengamalkan, yang mengerjakan suatu amal perbuatan karena Allah, yang ditujukan untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Ini adalah orang yang dzakirullah, orang yang zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Bahwa perbuatan apapun itu selain perbuatan maksiat yang kemudian kita niatkan untuk taat kepada Allah Ta'ala, taat Rasulullah SAW, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ketika kita makan, derek sunnah Rasul. Seperti apa? Ketika kita berpakaian, memakai pakaian. Ketika kita melepas pakaian, melepas terompah, melepas sendal, itu ketika kemudian kita niatkan ittiba pada Rasul, nderek dawuh Rasul, seperti apa Rasulullah SAW. Ini termasuk dzakirullah, zikir kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala. Mungkin bisa dalam hati kita selalu melafazkan Allah, 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 atau hal-hal yang lain yang sifatnya itu adalah kebaikan, kebaikan yang diniati, ataupun suatu kebaikan yang memang sudah terbiasa kita lakukan. Akan tapi kita sudah menyampaikan kemarin bahwa esensi niat itu sangat pokok sekali, bahwa apa yang kita kerjakan itu ketika niatnya baik, ini akan menambah fadilah, menambah keutamaan apa yang kita lakukan.
Wa qala Atha rahimahullah taala, majalisul dzikri hiya majalisul halal wal haram. Kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tusum wa tasumu wa tangihu wa tatliqu wa tahujju wa asbah hadza. Atha ibn Yasar rahimahullah taala berkata bahwa majelis-majelis zikir adalah majelis-majelis yang membahas tentang hal haram. Ini majelis yang membahas tentang hal haram. Bagaimana kita melakukan akad jual beli. Jual beli itu kan juga termasuk hal yang selalu mungkin semua orang melakukan. Oleh karena itu bagaimana jual beli itu supaya sah. Jual beli yang sah kan ada barang yang dijual, ada muta'aqidain, ada dua orang yang melakukan transaksi ijab qabul, dan barang yang diperjualbelikan ini bisa diserah terimakan. Nah, kalau kemudian jual beli online, jual beli online itu kan banyak ghururnya. Kadang apa yang kita beli tidak sesuai dengan gambar yang kita pesankan. Kalau seperti ini hukumnya bagaimana? Nah, ini sudah berbicara masalah fikih. Ya tidak sah. Karena apa? Itu bai'ul ghurur. Jual beli yang ada unsur tipuannya. Nah, bagaimana kita melakukan transaksi jual beli? Bagaimana kita sholat? Sholat ini sangat pokok sekali. Oleh karena itu kita usahakan bagaimana kita benar dalam sholatnya. Dari dulu, dari kecil kita sudah diajari oleh guru-guru kita as-sholatan, bagaimana kita membaca Fatihah, bagaimana kita membaca at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, dengan tasjidnya dan panjang pendeknya. Rukun sholat, syarat-syarat sholat. Nah, ini kalau kemudian tidak kita pelajari, tidak kita ketahui, kadang apa yang sholat yang kita kerjakan bagaimana ya, untuk diterimanya semoga-moga ditampa. Karena apa? Wa kullu man bi khairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun atubal. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal perbuatan tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan, maka amal yang dikerjakan itu walaupun koyok-koyok bener niku mardud, tidak diterima. Lah karena ngaji itu penting. Ngaji pokok. Ngaji bagaimana kita bisa sah sholatnya, syarat rukunnya terpenuhi, bagaimana supaya kita bisa khusyuk. Minimal itu kita sudah tahu, minimal kita mengetahui syarat rukunnya sholat, piye carane wudu, piye najis sing batalake sholat dan sebagainya. Nih, karena apa? Amal seseorang ini yang paling esensi, yang paling penting, yang paling pokok adalah sholat. Seseorang itu dinilai, itu dilihat sholatnya. Bagaimana sholat kesehariannya, apakah baik atau tidak. Ketika kemudian sholat yang dia lakukan sudah baik, akan berpengaruh pada hal yang lain. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mungkin belum sampai di situ. Mungkin ya, karena apa? Yang penting kita syarat rukunnya betul dulu. Bagaimana kita sholatnya itu? Lah karena itu sholat itu sangat pokok. Awalu ma yuhasabu min amal ati wa sholat. Pertama kali amal seseorang yang dihisab adalah sholatnya. Bagaimana dia sholat? Tapikah saat ini sholat itu adalah hal yang kayaknya berat sekali.
mementingkan dunia, subhanallah. Ini. Berangkat kerja dari pagi sampai sore, kadang zuhur tidak, sholatnya kadang tidak kopen. Nah, ini. Oleh karena itu, ketika kita akan memperbaiki kualitas hidup kita, perbaiki dulu sholatnya. Betul-betul kita perhatikan sholat itu, jamaah 5 waktu itu. Watasumu, dan bagaimana kita puasa, bagaimana watangkihulan, bagaimana kita nikah. Ini apa? Ini adalah hukum sah batal, halal haram. Karena apa? Ketika kemudian kita tidak mengetahui hukum-hukum itu, ya apa yang kita lakukan terkadang menjadi tidak ada artinya. Oleh karena itu, kalau tidak tahu ya tanya, kalau tidak tahu ya ngaji. Sudah banyak majelis-majelis pengajian, pondok-pondok pesantren ini. Oleh karena itu, monggo kita dorong diri kita dorong keluarga kita dorong anak-anak kita untuk supaya belajar ilmu agama. Insya Allah ketika kita menguasai ilmu agama dengan baik dan benar dan mengamalkannya, ini dunia akan mengikutinya. Faslun, qala Allah Ta'ala, innal muslimina wal muslimat. Ila qawlihi wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat a'adallahu lahum makhratan wa ajran 'azima. Wa rawana fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun qalu wa ma al mufarridun ya Rasulullah qala adzakirina Allah katsiran wa dzakirat. Niki bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda sabaqal mufarridun, bahwa orang-orang yang al mufarridun inilah mendahului dalam apa? Mungkin ini dalam surat Mustaqim atau apa. Ya. Terus sahabat-sahabat bertanya, wa ma'al mufaridun ya Rasulullah, siapakah yang dinamakan al-mufaridun itu ya Rasulullah? Al-mufaridun adalah orang-orang yang zikir kepada Allah Ta'ala, dan baik dari golongan laki-laki dan perempuan dengan zikir yang zikir kepada Allah Ta'ala. Apapun itu, media apapun itu bisa digunakan sebagai media untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadabbur alam, belajar kajian Al-Quran, belajar hadis, ini juga termasuk zikir kepada Allah Ta'ala. Apapun itu yang baik, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ini juga kita niatkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Multu Rawi al-Faridun tasiddirat wa tasbihiha wal masyhur alladhi qala rajulun tasbih ma'lam anna hadhil ayat al-karimah mimma yanbaghi yahtamma bi ma'rifatiha sahibu hadzal kitab wa qad ikhtalafa fi dhalika wa al-imam al-hasan al-wahidi atas wala Ibn Abbas qana'an al-murad bi yadhkurun Allah fi adbari salat wa dzakirun wa dzakirat. Ini ulama-ulama berbeda pendapat terkait dengan tafsiran ayat tersebut. Wa dzakirun Allah katsiran wa dzakirat. Ada ulama yang berpendapat Ibn Abbas bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang zikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak adalah orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang zikir setelah sholat, setelah sholat maktubah. Wa khudwa wa asyiyah wa fil madaji wa kullu mustaqadha min ummihi wa kullu khudwa rahman sini zakarallahu ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat, pada waktu pagi, pada waktu sore, dalam keadaan berangkat tidur atau di tempat tidur, ya. Dan ketika bangun dari tidur. Jadi Rasulullah SAW ini sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mau makan, berdoa, setelah makan berdoa,
bangun tidur berdoa, mau berangkat kepergian berdoa. Jadi ketika kemudian orang-orang itu sudah melaksanakan hal itu termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Mujahid la yakun mudzakirin Allah katsiran wa dzakrat hatta yaqullahu wa Imam Mujahid ini berpendapat bahwa seorang bukan tidak menamakan orang-orang yang selalu zikir kepada Allah Ta'ala baik dari golongan laki-laki perempuan, sehingga dia bisa berzikir ingat kepada Allah Ta'ala baik dalam keadaan berdiri, keadaan ataupun keadaan tidur. Artinya apa? Bahwa dalam setiap aktivitas itu selalu ingat kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, aktivitas bismillah. Apapun itu, ini ada doa-doa yang sudah ma'thur dari Rasulullah SAW. Kita hanya mengaplikasikan, kita hanya mengamalkan apa yang dicontohkan, apa yang diberikan Rasulullah kepada kita. Karena itu selalu berdoa. Allah bersumpah kamal kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, dengan kami selalu nopo derek kami nabi yang sempurna derek. Istiqomah wa kamal kepada Rasulullah SAW. Wa qala Atha man shalla shalawat al-khamsi bi huquqiha wa huwa dakhilun fi Allah Ta'ala wa dzakirina Allah katsiran wa dzakrat. Kalau Atha pendapat bahwa orang yang ingat, orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, selalu ingat kepada Allah Ta'ala adalah orang yang melaksanakan sholat lima waktu bi huquqiha. Artinya apa? Dengan tata cara, dengan syarat-syarat rukun yang sempurna. Karena itu penting sekali fikih bab sholat, fikih bab zakat, fikih bab haji dan sebagainya. Karena itu monggo bagi teman-teman semua, ini jangan pernah bosan untuk ngaji. Sinau. Semoga kajian ini bermanfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebenarnya? Terus sedikit. Ush.